Halo Gan, jumpa lagi dengan Sadiko di Sawan Sayangi Hewan. Di beberapa minggu yang lalu, saya kan udah bikin video tentang jenis-jenis musang yang sebaiknya tuh jangan dipelihara ya, karena hewannya itu dilindungi Gan. Nah, kali ini saya pengen buat video kebalikannya dari video yang itu Gan, yaitu beberapa jenis musang yang aman dipelihara dan perawatannya itu lumayan mudah Gan. Jadi kalau Agan pengen memelihara musang, sebaiknya pilih jenis-jenis yang akan saya jelaskan di video kali ini ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang beberapa jenis musang yang aman dan mudah dipelihara. Bersama saya dan si Bimbing. Yang pertama adalah jenis musang yang pasti Agan sudah tahu ya, kalau saya membahas tentang musang yang mudah dan aman dipelihara, yaitu ini kan, musang pandan, atau banyak juga yang mengenal musang luwak Gan. Nah, musang pandan ini habitatnya itu ada di Asia Tenggara ya secara umum. Kalau di Indonesia itu hampir di semua pulau itu ada Gan. Kenapa musang ini saya bilang paling mudah dipelihara dan saya taruh di nomor 1? Karena memang untuk penghobi musang pandan itu adalah jenis musang yang paling awal diketahui Gan, yang bisa dipelihara gitu. Karena memang mungkin habitatnya tuh dekat sama manusia ya Gan. Dia tuh biasanya tinggal di dataran rendah. Normalnya sih di daerah hutan-hutan gitu, tapi sekarang sih sudah sering kita temukan hidup berdampingan dengan kita Gan. Biasanya dia juga tinggal di atap-atap kita kalau di kota gitu Gan. Musang pandan adalah jenis musang yang paling mudah ya, karena informasi tentang merawatnya tuh banyak banget Gan. Agan bisa temukan baik misalnya di buku, di artikel internet, atau di YouTube. Kayak contohnya di channel saya kan, mungkin kalau saya membahas musang bisa dibilang 90% lebih itu tentang musang pandan Gan. Karena memang musang saya cuma ini aja ya, satu, si Bim-Bim ini Gan. Tapi kalau buat Agan yang bosen sama bentuk musang pandan yang coraknya kayak Bim-Bim ini, yang abu-abu ada item-itemnya gini, Agan sebenarnya juga bisa memilih musang pandan tapi dengan corak yang lain Gan. Karena musang ini tuh udah banyak ya orang yang berhasil mengembangkan mop-mop yang unik. Contohnya kayak musang pandan albino yang warnanya putih, matanya merah, atau musang pandan leukistik, badannya putih tapi matanya hitam, karena leukistik itu nggak albino ya Gan, tapi badannya juga putih sih. Selanjutnya ada juga musang pandan leukistik, biasanya warna bulunya tuh aneh Gan. Misalnya kepalanya putih, badannya normal, atau di badannya ada corak-coraknya. Ya sekarang banyak lah jenis-jenis musang pandan yang unik. Kalau untuk harga di pasaran, musang pandan yang baby itu bervariasi ya Gan. Ya dimulai dari 300 sampai 500 ribuan itu untuk musang pandan normal hasil ternakan kayak si Bim-Bim ini, dari usia baby gitu, mungkin usia 1 bulanan. Tapi kalau buat musang pandan mop yang jenis unik kayak leukistik, albino, mozaik, itu bisa sampai jutaan, bahkan ada yang menjual puluhan juta Gan. Ya sesuaikan aja sama keinginan Agan dan budgetnya ya. Yang kedua adalah musang Bali Gan. Sesuai namanya, musang ini terdapat di Pulau Bali ya Gan. Sebenarnya kalau untuk perbedaan musang Bali dan musang pandan itu, kalau dari bentuk badan itu mirip-mirip Gan. Cuma bedanya ada di corak aja Gan. Kalau musang pandan kan warnanya abu-abu, ada warna hitamnya gitu kan. Dan di bagian wajahnya itu unik ya Gan, kayak rakun gitu ya. Ada bagian hitam, ada bagian putih dan abu-abu. Tapi kalau musang Bali Brown itu cenderung warnanya tuh coklat gitu Gan. Ya memang sih ada beberapa musang Bali juga yang warnanya coklat dan garis badannya itu warna hitam gitu, ada mirip-mirip lah sama musang pandan. Ya karena kedua musang ini sebenarnya kerabat dekat, sekarang itu banyak juga orang yang mengawin silangkan antara musang pandan dan musang Bali, karena memang dasarnya sebenarnya sama Gan. Cuma mungkin karena beda pulau, berpisah gitu, akhirnya musang Bali itu kayak mutasi sedikit, warnanya jadi lebih coklat Gan. Kalau untuk harga musang Bali Brown lebih mahal dari musang pandan ya Gan. Baby musang Bali Brown itu di angka 500 ribuan ke atas Gan. Ya tergantung seller dan corak dari musangnya juga sih Gan. Nah yang ketiga adalah saudaranya dari musang Bali dan musang pandan Gan, yaitu musang Lombok. Kalau misalnya musang Bali itu berwarna coklat, musang Lombok itu warnanya cenderung hitam Gan. Ya memang kadang ada yang hitam legam, tapi ada juga yang hitamnya tuh
keabu-abuan gitulah Gan. Ya warnanya unik lah. Apalagi buat Agan yang penyuka warna hitam itu pasti suka sih ngeliat musang ini Gan. Sesuai namanya, musang ini tuh ada di Pulau Lombok ya Gan. Dan kalau dari bentuk itu mirip-mirip lah kayak musang pandan, musang Bali itu sama aja Gan. Makanya sebenarnya musang pandan, musang Bali, dan musang Lombok ini bisa dikawin silangkan sih Gan. Dan bisa menghasilkan warna unik yang kadang bisa disebut kayak musang mozaik gitu Gan. Karena percampuran warna tubuh yang unik. Kalau untuk harganya itu mirip-mirip ya kayak musang Bali Brown. Mungkin di baby itu di atas 500.000 sampai juta-jutaan lah Gan. Tergantung Agan belinya di seller mana. Biasanya kalau seller yang bagus itu harganya lebih mahal sih. Karena kan mereka perawatannya tuh nggak sembarangan. Tapi kalau dibandingkan 3 jenis ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, musang Lombok itu paling susah didapatkan sih Gan. Ya mungkin karena yang menernakannya belum terlalu banyak, nggak sebanyak kayak musang pandan dan musang Bali Brown. Yang keempat adalah musang bulan Gan. Nah kalau tadi 3 jenis yang saya sebutkan di awal itu jenis musang yang bisa dibilang biasa aja sih kalau Agan punya musang itu. Nah musang bulan ini salah satu jenis musang impian bagi pecinta musang Gan. Karena memang harganya itu lumayan mahal dan untuk mendapatkannya itu nggak segampang kayak musang pandan ini. Penyebaran dari musang bulan itu ada di Asia Tenggara pada umumnya, tapi di daerah India itu juga ada Gan. Kalau di Indonesia itu biasanya ada di daerah Sumatera dan juga Kalimantan Gan. Di daerah lain itu belum terlihat ya jenis musang bulan di alam liar. Kalau untuk dari bentuk badannya itu mirip-mirip sih sama musang pandan, cuma kalau dari warna itu unik Gan. Karena warnanya tuh cenderung coklat gelap, tapi ada beberapa bagian tubuhnya tuh yang putih. Untuk harganya yang pernah saya baca, musang bulan itu untuk babynya itu biasanya di atas 1 juta sih. Karena memang musang ini agak langka ya di pasaran jual beli hewan gitu Gan. Yang terakhir adalah musang rase Gan. Musang ini habitatnya itu ada di dataran rendah yang agak kering gitu Gan. Jadi dia habitatnya itu kayak padang rumput luas, contohnya kayak di persawahan gitu, biasanya banyak juga musang rase Gan. Kalau untuk peta persebarannya itu di Asia Tenggara itu secara umum ada semua musang jenis ini Gan. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya cuma ada di Sumatera di beberapa tempat dan juga di Pulau Jawa. Nah keunikan dari musang ini adalah bentuk coraknya itu yang kelihatan banget perbedaannya hitam dan putih Gan. Jadi dasarnya tuh warnanya putih sampai ke abu-abuan gitu. Dan ada totol-totol warna hitam Gan, unik banget. Dan bentuknya itu lebih kecil dari musang yang saya sebutin sebelumnya Gan. Kayak musang pandan, musang bulan, musang Bali itu lebih kecil bentuknya Gan. Jadi mungil banget sih musang ini. Kalau untuk dari bentuk badannya tuh karena kakinya tuh cenderung lebih kokoh dan kuat dari musang pandan. Jadi dia tuh termasuk jenis musang yang seneng sekali kabur Gan. Maksudnya musang ini tuh lincah banget dibandingkan jenis musang lain. Karena memang kalau musang kayak pandan kan di alam liar itu biasanya kalau misalnya dia merasa terancam, dia cepet-cepet naik pohon, sembunyi di pohon. Tapi kalau musang rase karena kakinya kuat, dia tuh bisa jalan jauh dan sembunyi itu di daerah-daerah yang rendah gitu Gan, nggak naik pohon. Kayak contohnya di lubang-lubang atau di semak belukar yang tinggi, dan dia sembunyi di sana Gan. Karena bentuk kakinya tuh memang lebih kuat dan kokoh untuk lari gitu Gan. Oke Gan, tadi itu beberapa jenis musang yang aman dan mudah dipelihara ya Gan. Ya kalau musang yang saya jelaskan tadi itu musang yang kalau kita melihara itu nggak perlu ngurus izin apa karena bukan hewan yang dilindungi ya. Tapi kalau bisa saya ngasih saran buat Agan yang mau melihara musang yang sudah saya sebutin tadi, jadi pilih musang hasil ternakan, jangan hasil dari alam liar. Karena kalau kita memelihara musang dari alam liar, hasil tangkapan liar, itu sama aja kita pelan-pelan membuat musangnya itu semakin sedikit di alam dan akhirnya menjadi punah Gan. Kalau sudah semakin sedikit di alam, ya bukannya nggak mungkin jenis musang yang kita pelihara itu bisa jadi hewan yang dilindungi. Memang sih jenis musang yang kita beli dari hasil ternakan itu biasanya lebih mahal ya dari hasil tangkapan liar. Cuma buat kelestarian alam, saya rasa itu worth it aja lah. Dan juga tips selanjutnya kalau melihara musang,
sebaiknya tuh melihara dari baby kan ya, usia 1 bulan gitu. Karena kalau kita melihara dari baby, biasanya dia tuh akan ingat kan kita sebagai ownernya. Soalnya kan kalau masih baby, biasanya kita suapin, kita kasih minum, kita bersihin badannya. Jadi secara nggak langsung kita membuat musang yang kita pelihara itu kenal sama kita dan akhirnya jinak. Kalau agan yang sudah gede biasanya lebih susah dijinakkan sih. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan mau nambahin atau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari.